teknik-teknik dasar komunikasi konseling. Dan sebelum itu kita perlu mengetahui dulu apa itu konseling. Konseling merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi antara konselor dan klien. Nah, teman-teman, di sini agar proses komunikasi tersebut efektif dan efisien, maka konselor hendaknya memiliki kemampuan dalam memberikan bantuan terhadap klien. Nah, salah satu keterampilan tersebut ialah keterampilan berkomunikasi dengan klien. Nah, teman-teman semua, mari kita simak tentang apa saja teknik dasar komunikasi konseling. Nah, teman-teman, yang pertama itu ada teknik attending atau perhatian. Nah, attending adalah keterampilan teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar si klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran si klien, baik perasaan ataupun tingkah laku. Nah, teman-teman, keterampilan attending meliputi yang pertama, duduk dengan badan menghadap klien. Yang kedua, tangan di atas meja atau pangkuan, berpegang bebas atau kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan gerak isyarat yang sedang dikomunikasikan secara verbal. Yang ketiga, responsif dengan menggunakan bagian wajah, umpamanya senyum spontan atau anggukan kepala sebagai persetujuan atau pemahaman, dan kerutan dahi untuk tanda tidak mengerti. Yang keempat, badan tegak tanpa kaku dan sesekali condong ke arah klien untuk menunjukkan kebersamaan dengan si klien. Nah, yang kemudian teknik yang kedua yaitu opening atau pembukaan. Nah, teman-teman, opening atau pembukaan merupakan keterampilan teknik-teknik membuka komunikasi. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa hal yang konselor gunakan dalam teknik opening, antara lain yaitu menyambut kehadiran klien, membicarakan topik netral, dan memindahkan pembicaraan topik netral ke dalam permulaan konseling. Nah, teman-teman, teknik yang ketiga ada teknik acceptance atau penerimaan, yang merupakan teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan klien. Teman-teman, teknik yang keempat ada teknik restatement atau pengulangan kembali. Teknik ini digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien yang dianggap penting. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara kita mengulang atau menyatakan kembali pernyataan dari si klien ini? Nah, yang pertama, kita harus mengulang sama persis dengan pernyataan dari si klien. Dan kita juga tidak boleh menambah atau mengurangi pernyataan dari klien tersebut. Dan yang kedua, ada intonasi konselor, hendaknya itu variatif dengan memperhatikan pernyataan dari si klien. Teman-teman, teknik yang kelima ada reflection of feeling. Nah, teknik ini digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Nah, teman-teman, dalam reflection of feeling ini yang pertama, hindari stereotip. Nah, stereotip di sini yaitu asumsi terhadap seseorang berdasarkan pengalaman atau keyakinan yang dimiliki sebelumnya. Yang kedua, pilih waktu yang tepat untuk merespon pernyataan dari klien. Jadi teman-teman, di sini ketika si klien sedang berbicara, kita jangan langsung memotong pembicaraannya. Kita tunggu, kita mendengar sampai habis dulu pernyataan dari klien, barulah kita menjawab atau menyikapi pernyataan dari si klien tersebut. Nah, yang ketiga, gunakan kata-kata yang melambangkan perasaan atau sikap klien secara tepat. Jadi di sini kita harus menggunakan bahasa yang baik, kata-kata yang baik untuk mendukung permasalahan dari si klien ini. Dan yang keempat, sesuaikan bahasa yang digunakan dalam kondisi klien. Jadi di sini kita harus menyesuaikan kata-kata kita. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang terlalu baku, yang dimana si klien ini sulit untuk dimengerti atau dia sulit memahami apa yang kita maksud. Teman-teman,
teknik yang keenam adalah teknik clarification atau klarifikasi. Nah, teknik ini digunakan untuk mengungkapkan kembali isi dari pernyataan klien yang menggunakan kata-kata baru dan segar. Jadi di sini si konselor mengulang kembali isi dari pernyataan klien ini. Yang ketujuh ada teknik paraphrasing. Paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan si klien. Nah, paraphrasing yang efektif akan sering diikuti dengan kata-kata ya atau benar atau betul secara spontan dari si klien ini. Nah, teman-teman, teknik yang kedelapan adalah teknik stirring atau pembatasan. Nah, teknik ini digunakan konselor untuk memberikan batas-batasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari konseling ini. Nah, teman-teman, maksudnya di sini memberikan batasan-batasan tersebut itu seperti jika masalahnya satu, masalahnya ini saja, jangan digabung dengan masalah yang lain agar proses konseling ini dia berjalan dengan efektif ya. Nah, di sini ada teknik stirring terdiri dari 4 jenis macam, yaitu yang pertama time limit atau pembatasan waktu. Time limit atau pembatasan waktu di mana konselor dan konseli bersama-sama membuat kesepakatan waktu. Yang kedua, role limit atau pembatasan peran. Nah, di sini tugasnya konselor itu hanya menjelaskan perannya dalam hubungan konseling. Selain itu, konselor tidak bisa mengambil alih peran terhadap masalah pribadi dari konseli yang lain. Nah, misalnya seperti ini, si klien mempunyai masalah keuangan misalnya, dan melakukan proses konseling berharap bahwa dia bisa meminta uang pada konselor sehingga masalahnya itu selesai. Dengan adanya masalah di atas, maka konselor diwajibkan untuk menjelaskan kepada konseli bahwa dalam konseling yang menentukan keputusan yang dapat memecahkan masalah adalah konseli sendiri atau si klien sendiri. Sedangkan di sini konselor hanya berperan membantu dan mengarahkannya saja. Nah, yang ketiga di sini ada problem limit atau pembatasan masalah. Di sini konseling dilakukan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Tidaklah mungkin dalam waktu yang singkat kedua belah pihak dapat menyelesaikan dan membahas masalah yang terlalu banyak. Untuk itu usahakan agar suatu konseling tidak terlalu banyak masalah yang dibahas ya teman-teman. Makin sedikit masalah yang dibahas, makin baik atau singkat pula waktunya. Seandainya konseli membahas lebih dari satu permasalahan saja, maka masalah yang dibahas adalah masalah yang paling mendesak untuk dipecahkan. Dan yang terakhir yaitu action limit atau pembatasan tindakan. Nah, mengacu pada batasan-batasan tindakan yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan konseli dan konselor. Nah, teman-teman, yang kesembilan ada teknik lead atau pengarahan. Nah, teman-teman, lead adalah teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan dari suatu hal ke hal yang lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut sebagai keterampilan bertanya karena dalam penggunaannya hanya menggunakan kalimat-kalimat tanya saja. Nah, teman-teman, ada 2 jenis pengarahan lead, yaitu lead umum dan lead khusus. Di sini lead umum ialah teknik pengarahan atau pertanyaan yang dimana konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk bebas mengkalibrasi, mengeksplorasi, atau memberikan reaksi atau jawaban dari berbagai kemungkinan sesuai dengan keinginan dari si klien. Yang kedua ada lead khusus, yang dimana lead ini adalah teknik pengarahan atau pertanyaan yang klien untuk memberikan suatu reaksi atau jawaban yang spesifik atau tertentu. Yang ke-10 ada teknik silence atau diam. Nah, silence adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Nah,
Nah, tujuan dari silence ini yang pertama memberikan kesempatan kepada klien untuk istirahat dan mengorganisasi pikiran dan perasaannya atau mengorganisasi kalimat yang akan dia kemukakan selanjutnya. Yang kedua, mendorong klien untuk memotivasi klien mencapai tujuan konseling. Sekian dan terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua. Buku sumber yang saya ambil dari Pengantar Keterampilan Dasar Konseling bagi Konselor Pendidikan dari Bapak Munawwarman PhD. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye-bye.